Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianti dari program studi S1 Manajemen dengan NPM 11 11 23 10 25. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya dari mata kuliah teori ekonomi yang berjudul Model Ekonomi Mikro. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang model ekonomi mikro. Tapi sebelum lanjut, di sini saya mau kasih tahu dulu nih, apa sih tujuan dari ekonomi mikro? Jadi, tujuan dari ekonomi mikro yaitu menganalisis pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit tentang tujuan ekonomi mikro. Nah, dan di sini langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu model ekonomi mikro. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu konsep dasar model ekonomi mikro. Yaitu ada satu, penyelidikan mikroekonomi. Mencakup peran individu dalam pengambilan keputusan ekonomi seperti keputusan konsumen dan produsen. Jadi penyelidikan mikroekonomi ini berkaitan dengan harga suatu barang menjadi bagian dari contoh ekonomi mikro karena memiliki hubungan dengan suatu nilai barang. Dan harga merupakan unsur bauran di pemasaran yang menunjukkan sebuah keuntungan. Dan juga fungsi harga dalam ekonomi mikro merupakan alat ukur yang menunjukkan suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu perspektif atau mistik, yaitu menganggap bahwa individu bertindak secara independen dalam mencapai tujuan pribadi mereka. Yang ketiga ada penetapan harga, yaitu menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi harga suatu barang dan jasa. Jadi penetapan harga menghubungkan antara harga dengan jumlah barang yang diminta atau menghubungkan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Poin kedua yaitu pasar dan harga dalam model ekonomi mikro. Yang pertama ada permintaan dan penawaran, menjelaskan bahwa hubungan antara permintaan dan penawaran dalam menentukan harga pasar. Yang kedua ada karakteristik pasar, yaitu mengidentifikasi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga ada keseimbangan pasar, yaitu menjelaskan bagaimana harga pasar mencapai keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan diminta. Poin ketiga, keputusan konsumen dalam model ekonomi mikro. Yang pertama yaitu preferensi konsumen. Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Yang kedua ada batas pendapatan, yaitu menjelaskan bagaimana konsumen memilih kombinasi barang yang dapat mereka beli berdasarkan pendapatan mereka. Yang ketiga ada analisis utilitas, yaitu mengukur kepuasan yang diterima oleh konsumen dari suatu barang atau jasa. Tadi di poin ketiga menjelaskan tentang keputusan konsumen. Nah, sekarang di poin keempat menjelaskan tentang keputusan produsen dalam model ekonomi mikro. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi ini menganalisis biaya produksi yang meliputi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan lainnya. Yang kedua ada pasokan produsen. Menjelaskan hubungan antara harga output dan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. Yang ketiga ada pengambilan keputusan produsen. Menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan produsen dalam hal produksi dan penentuan harga. Jadi, tujuan produsen adalah untuk memaksimumkan laba yang mereka peroleh. Untuk mencapai tujuan produsen memaksimumkan laba, produsen harus membuat keputusan dalam 3 hal mendasar. Yang pertama yaitu menentukan keputusan seberapa banyak kuantitas barang atau jasa yang harus diproduksi. Yang kedua, menentukan bagaimana cara untuk menghasilkan output barang dan jasa. Keputusan mengenai cara menghasilkan output ini terkait dengan pilihan yang dibuat oleh produsen tentang teknik produksi yang dipakai atau teknologi yang digunakan. Sederhananya, keputusan kedua ini terkait bagaimana pilihan cara produksi. Yang ketiga ada menentukan seberapa banyak input yang diperlukan untuk menghasilkan barang. Nah, dan sekarang poin kelima yaitu pasar persaingan sempurna dalam model ekonomi mikro. Yang pertama ada karakteristik pasar. Menjelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna seperti banyak penjual, produk homogen, dan transparansi informasi. Yang kedua ada harga dalam pasar persaingan sempurna. Menjelaskan
Bagaimana kekuatan pasar menentukan harga dalam pasar persaingan sempurna. Yang ketiga ada manfaat dan kekurangan. Menganalisis manfaat bersaing di pasar persaingan sempurna serta kekurangan yang mungkin terjadi. Poin yang terakhir yaitu pasar persaingan tidak sempurna dalam model ekonomi mikro. Yang pertama ada monopoli. Monopoli mengidentifikasikan ciri-ciri pasar monopoli di mana hanya ada satu penjual yang mengontrol pasar. Contohnya pasar monopoli di Indonesia yaitu perusahaan air minum, perusahaan pemasok listrik, perusahaan kereta api, perusahaan migas, dan sebagainya. Yang kedua ada oligopoli. Oligopoli menjelaskan pasar oligopoli di mana hanya ada beberapa penjual dominan yang mempengaruhi harga. Contoh pasar oligopoli yaitu perusahaan rokok, industri jasa penerbangan, industri kendaraan bermotor, perusahaan semen, pabrikan handphone, operator telekomunikasi, dan produsen mie instan. Dan yang ketiga, pasar persaingan monopolistik, yaitu menganalisis pasar persaingan monopolistik di mana terdapat banyak penjual dengan produk yang sedikit berbeda. Contoh dari pasar monopolistik yaitu pada pasar air mineral. Ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, Limineral, Prima, atau Nestle. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saingan. Dari materi yang saya bahas tadi ada beberapa kesimpulan dan penerapan model ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada relevansi model ekonomi mikro. Menggambarkan bagaimana model ini membantu dan dalam memahami interaksi ekonomi sehari-hari. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Menunjukkan bagaimana pemahaman konsep-konsep ini dapat membantu dalam mengambil keputusan finansial yang cerdas. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan. Menggambarkan bagaimana keputusan mikro dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.